3, 2, 1, go! Hai guys, welcome back to our YouTube channel CVT Indonesia. Balik lagi sama gue, Jason Andika Syarif. Dan gue Reza Rever. Yes, di video kali ini kami ingin memenuhi permintaan kalian nih. Karena banyak banget di video-video kita sebelumnya ya, Jaya. Yes. Banyak banget nih netizen yang komen, "Bang, bandingin dong antara Hyundai Stargazer dengan Mitsubishi Xpander." Iya, apalagi waktu itu ketika kita bikin 10 kelemahan dari Stargazer. Banyak yang minta, bandingin juga dong sama Xpander. Udah kita bikin juga yang solonya. Benar. Nah, sekarang kita bandingin 10 kelemahan dan juga kelebihan yang tidak dimiliki si Xpander terhadap Stargazer dan juga sebaliknya. Yes. Memang nggak salah kalau kedua mobil ini tuh selalu dibandingkan. Karena memang ya kiplatnya tuh selalu semuanya ke Xpander ya, Jay. Xpander sekarang memang udah jadi benchmark ya. Jadi benchmark, bener banget. LMPV. Ya, even Avanza saja yang merupakan pelopor dari LMPV, ujung-ujungnya Xpander pada waktunya ya. Ngikut-ngikut juga. Jadi memang benar. Dulu Xpander selalu sama Avanza ya dibanding-bandinginnya. Bener banget. Sampai akhirnya Avanzanya ngikutin Xpander juga. Iya, jadi jadi front wheel drive, full monokok. Monokok juga. Nah, kenapa kita bandingin sama Stargazer? Stargazer ini sekarang ibaratnya lumayan breakthrough nih di kelas LMPV. Bener banget. Mampukah dia jadi benchmark baru di kelas low MPV? Oh, pastinya. Menggantikan Xpander? Pastinya aja. Pastinya. Tapi bukan CVT War nih. Pas aja. So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Choice 10 kelebihan Xpander terhadap Stargazer dan juga Stargazer terhadap Xpander. Oke, pada segmen kali ini seperti yang kita bilang membandingin ya 10 kelebihan yang dimiliki kedua mobil masing-masing ini terhadap lawannya. Benar banget. Gitu. Nah, biar jadi kalian tertarik nih, misalnya kelebihan di mobil Xpander misalnya, itu lebih menarik kalian untuk beli Xpander daripada Stargazer, atau kelebihan yang ada di Stargazer ternyata lebih dibutuhkan kalian untuk dipilih dibanding Xpander. Bener banget, karena kan memang preferensi orang tuh beda-beda aja. Bener banget, dan selalu CVT Choice itu bukan kita duel-duelan, tapi menyarankan menjadi referensi buat kalian ya. Yes, mana yang mobil yang terbaik atau yang paling cocok untuk kebutuhan kalian. Bener banget. Nah, kebetulan ini ada dua LMPV yang sekarang lagi hot-hotnya disering disandingkan. Lagi hits banget ya. Lagi hits banget. Oke, Jess. 10 pertamanya kayaknya yang paling cocok Xpander dulu kali ya. Ya, soalnya jadi benchmark ya. Karena juga duluan. Dan bahkan sejak pertama kali di launching di 2017 akhir 18 awal, sejak saat itu semua LMPV malah merujuknya selalu ke Xpander ya. Bener banget. Bahkan ada yang ngomong tuh semua akan Xpander pada waktunya. Yes, gitu. Bahkan even abangnya sendiri. Iya, jadi Xpander pada waktunya. Kita mulai poin pertama. Poin pertama yaitu adalah lampu proyektornya. Yes. Kalau lampu proyektornya Stargazer kan masih reflektor. Sorry, lampu headlampnya. Headlampnya, iya benar, masih reflektor. Reflektor dia ngikutin Xpander yang pre-facelift. Yang LED tapi yang pre-facelift kan masih reflektor juga. Dua juga sama kayak ini. Iya, tapi sebenarnya secara overall tuh desain lampunya nih yang emang mirip sama agak mirip ya, mengadopsi lah QQ design dari si Xpander ini. Bahkan nih kalau iya, ini ada dynamic shield-nya di situ. Ada dynamic shield-nya. Tapi lumayan lah, Hyundai bisa bilang defense, bilang kalau ini miripnya sama Staria lah. Oke, abangnya emang mirip banget juga sih. Iya, jadi bisa nutupin lah. Enggak kok nggak niru Xpander, niru Staria gitu. Dan poin keduanya adalah desain overallnya, Jess. Desain overallnya Xpander nih jujur aja, memang secara desain tuh memang perspektif orang beda-beda. Tapi harus diakui, kita udah sering nanya dan lihat di komen-komen juga netizen, harus diakui semuanya mayoritas mulai dari desain depan, samping, belakang, itu semuanya suka sama desainnya Xpander. Walaupun desain depannya Stargazer, itu beberapa orang ada yang lebih suka di Stargazer dibanding di Xpander gitu ya. Tapi samping dan belakang udah definitely semua orang bilang Xpander lebih menarik. Ya, lebih baik. Karena memang orang Indonesia itu suka banget sama stance. Iya. Stance-nya Xpander ini nggak bohong memang. Iya. Apalagi dari depan ya. Iya. Kayak gagah banget gitu. Dijejerin begini aja udah kelihatan kayak ini kayak lebih gede, walaupun ini kelihatan lebih lebar. Iya.
Benar. kan? Tapi ya butuh waktu aja sih sebenarnya ya. Iya, tapi jujur dibandingin desainnya kereta, sampai sekarang, sampai detik ini mobil udah di launching sekitar 2 bulanan, kami masih butuh waktu lebih lama lagi sih. Harus memperpanjang waktu untuk menyukai desain belakangnya Stargazer. Jujur iya. Jujur lu juga? Jujur iya. Gue pribadi makin melihat mobil ini makin kayak mencerna gitu ya. Makin mencerna terus ya, belum dapet kayak oke, bagus akhirnya gitu. Oke kok gitu ya. Kalau di kereta 2 bulan, 3 bulan, oh iya, Oh udah iya, bagus. bagus. Udah oke, udah lihat ada enak. Di Stargazer masih belum. Poin ketiga yaitu adalah ground clearance-nya. Oke. Nah, ini mungkin jadi consideration orang Indonesia yang mungkin tinggalnya nggak di kota-kota besar juga. Karena Agak memang ya remote orang ya. Indonesia kan tinggalnya nggak semuanya di Jakarta, Bener. nggak semuanya tinggal di Surabaya atau di kota-kota besar lainnya. Yang pastinya harus melewati jalanan yang tidak rata gitu Ya, ya. medannya agak challenging lah ya, Dan ya. mungkin ada juga konsumen yang beli expander ini consideration-nya juga gak cuma mau pakai dalam kota juga, mau dipakai keluar kota. Jadi multi occasion, multi purpose. Ground clearance mobil ini di 220 sampai 225 mm. Jadi tinggi sih, lebih tinggi. Sedangkan Stargazer di 185 sampai 195 mm. Jadi lumayan jauh ya. Yes, dan apalagi waktu itu lu juga pernah ya bawa ke medan tanah bahkan ya, Iya, nggak medan beraspal tanah. ya, masih sanggup nih ya. Sanggup banget nih mobil. Dia punya approaching angle dan juga departure angle yang juga lebih bagus. Jadi nggak cuma simply ground clearance-nya tinggi, tapi dia approaching di depan Bagus. dan departure angle di belakang juga cukup bagus. Jadi bisa lebih dibawa ke medan yang lebih banyak. Yang keempat yaitu adalah build quality-nya, Jess. Jadi meskipun harus diakui Stargazer nih bagus build quality-nya. Dia lumayan tebel-tebel juga. Iya. Apa Wah, ini apalagi solid ya, cukup solid. lumayan solid. Yap. Tapi kita udah pernah bandingin kedua mobil ini lumayan long term ya. Ini pernah sampai keluar kota, juga sampai ke Solo, Surabaya, Malang pakai mobil ini. Dan ini juga udah pernah long term juga sama kami. Udah pakai 2 bulan sih bahkan. 2 bulan ya. Bisa dibandingin, ini kelihatan banget kalau dari Oh, pada saat pintunya. menutup pintu ya? Coba, gue. Oh iya. Lebih tebal yang bagian sini dan pintu juga lebih berat, Jas. Coba lu bandingin. Bobotnya ya. Oh iya, benar. Iya, iya, setuju. Dan yang paling kelihatan lagi, paling kerasa di pintu bagasinya, Jas. Pas di pintu bagasi, kalau lu bandingin, nutup pintunya Expander sama nutup bagasinya Stargazer, beratan Expander. Lebih solid gitu ya. Puk, Iya. gitu bunyi. Makanya mungkin lebih bagus kalau kalian bisa males capek nutup pintunya Expander, lebih bagus kalian kayaknya pakai port tailgate ya. Tambahin modul Tambahin nih, modulnya tambah sendiri modul, ya. Lumayan berat soalnya lama-lama. Oke, satu sisi seneng ya. Wah, Ya. berarti build quality bagus. Tapi lama-lama tangannya jadi nge-gym gitu. Yang kelima, yaitu adalah desain interior Expander yang lebih menarik dibanding Stargazer. Ayo Jas, nilai. Gimana? Setuju banget, apalagi sejak yang major facelift. Iya, parah kan? Jadi keren banget deh pokoknya. Keren banget. Keren Gak ada banget. tuh jahitan-jahitan palsu. Di Gak ada. Stargazer ada loh. Hampir kayaknya. Sampai Iya, sini pun juga ya. di sininya Di kan sini ada juga, nih, di iya, atas iya. sini ada. Iya. Ini sekarang udah jahitan semua asli, Asli. karena memang dia soft padding. Soft touch Ala-ala- lagi ya? Soft touch ala-ala Bagus leather. banget, Dia iya. bagus banget sih. Ini desainnya kayak ala ini, Jess, yang Outlander yang di luar negeri. Oh, Kalau oke. perhatiin sama Desain- banget layoutnya. Layoutnya mirip-mirip ya, mirip mirip banget. Ya, Emang dia sekarang bagus sih dan pakai setir dari Lancer Evo yang zaman dulu nih. keren banget. Iya, benar. Legendaris nih. Legendaris. Yes. Cara desain Yap, bagus. setuju. Memang sih warna beige nih bikin jadi mewah, tapi memang ada beberapa orang nggak prefer karena cepet Kotor dan ngurusnya juga mesti sering-sering bersihin ya, bersih-bersihnya. lapin. Tapi bikin brighten up the cabin, guys. Iya, jadi bikin aura kabin tuh lebih spacious. Oke, Ya. yang berikutnya yang keenam itu adalah fitur mirroring dari head unitnya. Layarnya gede. Menurut kami ini ya fitur mirroring ya hampir semuanya adalah. Tapi menurut gua Jess, ini Yes. mudah banget, tinggal colok, nggak usah setting-setting Ya. bluetoothnya lagi apa segala macam, colok. Otomatis. Once udah ini otomatis langsung nggak. Ini padahal di sini ceritanya nggak ada aplikasi. Gak ada menu, iya. Langsung bisa kita mau nonton YouTube, mau nonton apa itu kita bisa dari layar head unit kita nice. dan bisa akses file yang ada di HP kita juga. Pokoknya namanya mirroring lah ya. Benar. Jadi kita bisa nonton YouTube dan segala macam. Jadi cocok banget untuk perjalanan sama keluarga kalian. Ya, Misalnya kalau mantap. kalian mau sama anak kecil gitu, Ya. apalagi mobil keluarga kan biasanya penumpangnya nggak cuma orang dewasa kan, Benar pasti banget. juga ada anak kecilnya. Benar. Pengen nonton YouTube gitu misalnya biar nggak bosan di jalan, pakai mirroring ini lebih bagus. Yang ketujuh yaitu adalah sound system mobil ini yang lebih baik. Jujur, oke. walaupun memang Stargazer tuh bukan yang jelek. Ya, kami tidak bilang jelek ya. Nggak bilang jelek. Harus diakui Stargazer tuh kayak hampir 11-12 sama mobil ini. Ibaratnya kalau dikasih nilai, Stargazer itu 9, Oke. mobil ini 9,5 tapi. Wah, berarti udah bagus. Ini Ada lebih bagus lagi. Ini suaranya dalam, deep Dalam ya. banget. Crisp ya, ada Crisp banget Twitter, twitternya. ada Suara kualitasnya, secara quality mobil ini kayak mobil yang jauh lebih mahal nih suara di Audionya ya, sistemnya. bagus banget. Karena memang ini ternyata Jess, setelah Yes. gua cari tahu ini head unitnya dari Sony soalnya.
makanya gue dari tadi familiar sama icon-iconnya nih. Icon-iconnya dari Sony Oh, ini. ini aftermarket ternyata. Aftermarket, tapi walaupun bagusnya. dibulurin nggak ada logo Sony sama Iya, sekali. di rebrand di white labeling Iya, gitu ya. makanya wajar powernya bagus delivery ke sound system kita, speaker-speakernya, ya ke gitu. Twitternya bagus. Kelebihan nomor 8 dari expander ini adalah kedepan kabinnya, Jess. Selain sound systemnya yang ternyata sedikit lebih baik dibanding Stargazer, kedepan kabin mobil ini juga jauh lebih bagus, Jess. Jadi kalau kalian audiophile lagi-lagi, kalau pakai mobil ini udah pasti suara di kabin tuh aman banget, Senyap ya. senyap banget, kedap banget. Ini kita pernah tes sama-sama di kondisi hujan. Mobil ini lebih memiliki kedepan kabin yang lebih bagus di expander ini dibanding Stargazer. Oke. Stargazer memang kedap ya kanan kirinya, Yap. bawahnya juga Road sudah noise-nya kedap. bagus. Tapi dia bagian atasnya, Plafon ya? plafonnya masih kalah sama expander Oke. ini. Total di expander ini kalau kita berjalan di 60 km per jam, Ya. di kecepatan normal, AC normal, itu dia masih bisa di 62 decibel meter, sedangkan di Stargazer itu di 69 decibel meter. Masih lebih. Jadi wajar dia memang memiliki kedepan kabin yang sedikit lebih buruk si Stargazer. Expander punya kedepan kabin yang lebih bagus. Berikutnya adalah kenyamanan dari joknya. Oke, kalau gue pribadi, Ya. gue merasa Expander punya suspensi yang sedikit lebih keras dibanding Stargazer. Tapi, Jujur ya, kalau menurut gue ya, Hah? I don't know why, Hah? Expander ini berasa lebih refine gitu ya. Oh. Masa dia lebih ketika melewati speed bump seperti tadi, itu kayak masih bisa meredam gitu loh. Iya, dibandingkan dengan Stargazer. Stargazer tuh agak lebih gitu. Tahu nggak kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu semua karena sebenarnya kalau secara suspensi memang Stargazer lebih bagus. Oke. Tapi joknya Expander lebih tebel, Jen. meredam getarannya. Meredam getarannya Jadi kayak, semua. Jadi oke. memang joknya lebih besar-besar. Kalian bisa lihat nih kepala kami aja Yap. nggak melewati dari joknya. Sedangkan Benar. kalau di Stargazer kepala kami tuh udah lebih tinggi dibanding joknya. Benar, headrestnya ya, lebih headrestnya. Headrestnya baik di depan maupun di belakang. Ya. Jok-joknya Stargazer tuh dibuat lebih kecil, lebih pipih, supaya bisa mendapatkan legroom yang lebih baik. Benar. Makanya dikasih option leather. Leather. Itu Iya. di kelas ini yang Nambah. punya jok besar cuma Expander dan R3 aja. Sisanya semuanya rata-rata memang kecil-kecil sih. Wajar ya kelas low MPV lah ya. Tapi Ya. kalau kami pribadi jujur lebih Ya. prefer untuk perjalanan jauh. Yes. Meskipun di Stargazer dia suspensinya lebih bagus, tapi untuk perjalanan jauh akan lebih nikmat di Expander. Karena dia bisa meredam bagus ya. orang bagus dan juga joknya aja ya, kalau lu perhatikan. Lu juga udah pernah tes kan ya? Iya. Kalau di Stargazer tuh di lumbarnya itu kayak seperti ada tonjolan. Iya, ada Jadi tonjolannya tuh ganggu banget. iya, jadi dia ada patternnya. Memang kursi itu ada patternnya gitu ya, Hmm. bagus gitu. Tapi secara ini kenyamanan dia kalau perjalanan jauh, kalau perjalanan dekat nggak apa-apa. Nggak Jadi kerasa ya. jadi dia? nggak kerasa. Nggak kerasa. Enak kulit gitu ya, Hmm. kulitnya juga bagus tadi. Tapi kalau perjalanan jauh lebih nyaman. Iya, jadi malah sakit sih. Sakit, Lama-lama gitu long term pakai mobil ini misalnya lebih dari sejam, Iya. udah sampai 2 jam gitu, trip yang 2 Iya. jam akan kerasa bedanya Betul, bahwa di di Stargazer Expander ini. jadi malah lebih nyaman Iya. walaupun memang secara suspensi ayunannya lebih bagus di Stargazer. Terakhir kelebihan di Expander ini adalah efisiensinya, Jen. Iya apa? Iya, itu semua karena mobil ini walaupun Ya. secara mesinnya udah tua dan transmisinya udah ganti CVT, tapi CVT biasa bukan intelligent CVT kayak Bukan di IVT IVT gitu ya. kan, kayak di Stargazer. Tapi dia udah disematkan lagi satu fitur tambahan yaitu idling start stop, Oh, Jess. Itu oke. varian yang major facelift ini. Oke. Sis major facelift dia ditambahkan idling start stop walaupun idling start stopnya memang kasar sekali sih. Tidak smooth ya? Iya, kalau di kelas-kelas harga 300 jutaan ini yang punya idling start stop ada 3. Oke. Expander ini, Yap. Rush ya, Yap. dan juga R3. R3. Tapi harus diakui memang Expander yang paling kasar. Paling kasar ya? Even di Rush aja yang platformnya lebih jadul gitu Tua, ya. iya. Itu lebih halus. Lebih halus ya? Daripada mobil. Paling halus ya R3 pasti. Paling ya karena dia ada baterai tambahan, Mas hybridnya baterainya terpisah tadi, gitu, ya. jadi aman. Dan ini paling kasar sih, tapi Ya, setidaknya- at least membantu efisiensi. Dia. Benar, setidaknya dia punya gitu. Jadi dalam kotanya aja bisa di 14,4 km per liter. Lu berapa? Waduh. Berapa? Kalau saya hanya di 13,8 km Beda per dikit liter. sih, tapi memang Ya. lebih efisien ini Lebih karena efisien. ada fitur itu. Dan Yes. luar kotanya, Jess? Luar kotanya berapa? Kalau luar kotanya ini gue memang kalah 17,7 km per liter. Lu berapa ya? Gue di 18,1 km per liter. 18,1 km per liter. Tapi kalau dirata-ratakan, lu berapa? Oke, rata-rata konsumsi efisiensi di Stargazer itu di 15,95 km per liter. Jadi kalau kombinasi 15,9 Ya, kombinasi. Ya, km per liter ya. yes. Kalau gua di Expander ini di 16,05. Wow, beti sih. Cuman Beti. memang masih tetap lebih hemat ini. Iya, dan running cost-nya akan jauh lebih murah di sini jadinya. Gitu.
gitu. Jadi untuk efisiensi berkat adanya idling start stop Lebih hemat dalam kota mobil ini jadi- ya. ya Expander, tapi kalau di luar kota lebih hemat Stargazer, tapi kalau di secara luar kota overall, kombinasi ya. iya. Lebih hemat di Expander. Oke, sekarang kita bahas 10 kelebihan dari Hyundai Stargazer yang tidak dimiliki oleh Mitsubishi Expander. Nah, apa aja Jess? Oke, poin pertama kita mulai dari eksterior tampak depannya ya. Oke, apa tuh Jess? Nah, kalau di yang paling kentara di sini, Ja, Iya. Stargazer itu sudah punya DRL LED. Oh. Dan desainnya ini cakep banget. Dia mengadopsi desain dari abangnya, si Staria. Staria. Ya, gue pernah banget ya, gue pribadi, gue lihat di kaca spion tengah gitu malam-malam. Kirain Staria. Staria. Terus pas Stargazer. lah. Belakangnya kelihatan banget ya. Iya, langsung Stargazer. Iya, Ya. langsung Tapi Stargazer. memang harus di note juga nih Jess. Iya. Dia RL-nya tuh kalau nyala yang siang cuma Iya. nyala yang bagian sini doang. Ah, bener. Ketika malam lampu Nyalain kecil lampu, baru lampu kecil, yang bener. sini nyala ikutan. Bener. Gitu. Oke, kelebihan yang kedua dari Hyundai Stargazer dibandingkan dengan Mitsubishi Expander yaitu teknologi lampunya. Wah, dia sudah disematkan dengan teknologi auto headlamp dan juga auto high beam. Wah, Wah. jadi lebih terang juga ya jadi. Lebih terang juga, secara pencahayaan lebih bagus. Ya memang kalau secara desain jujur tadi ya, Mitsubishi Ya, Expander ini pakai secara mini desain projector. dia udah pakai proyektor tinggi gitu ya, lebih cakep gitu ya. Iya. Tapi secara teknologi ini lebih bagus ya. Dan pernah kami tes juga, kebetulan kita tes malam-malam ya waktu itu Ya. yang di CVT War. Paling terang malah lebih terangan si Stargazer. Stargazer, Padahal penggunaan lampunya dia reflektor, sedangkan Benar. ini proyektor, tapi terangan Stargazer. ya. Apalagi kalau high beam gitu ya. Wah, udah kita aktifin high beam, kalian perjalanan jauh keluar kota, udah aman banget itu. Kelebihan yang ketiga di Hyundai Stargazer yaitu di tipe tertinggi, Ja. Ini kan sama-sama tipe tertinggi ya. Iya. Kalau tadi Expander tuh Ultimate, ini yang Prime ya. Dia sudah dibalut full leather seats. Oh, jadi dia ada option leather seats, Seats, ya. yes, bener banget. Dan ini udah, wah ini bagus juga, Bagus kualitasnya ya. tebal, lembut ya. Di sini terus kemudian juga nyaman sih aja. Terus kayak ada kayak perforated gitu ya. Kayak Iya, ada dan gitu. itu maksudnya bikin jadi value for money-nya lebih tinggi daripada Expander. Iya. Harganya disamain Iya. 300-700, tapi yang ini udah pakai Sudah leather. beli jok kulit ya, Iya. ditambah lagi dia warnanya nih hitam, kalau di Dominus Jadi lebih hitam, mudah, lebih bersihkan. bersihkan. Kalau ngomong-ngomong soal nyaman dan mudah dibersihkan, Jess. Hmm. Nah, mobil ini untungnya udah dipakein juga nih karpetnya, pakai trapo. Oh, iya yang loh. Mark II, trapo klasik Mark II. Mark II, oke. Jadi lebih gampang lagi untuk dibersihin. Ini kayak Jess. patternnya waffle-waffle gitu ya, Ja? Iya, jadi kalau kalian ada kotoran yang jatuh, remah-remah Ya. jatuh tuh lebih gampang banget dikeluarin. Dia nggak akan jadi ke karpet dasarnya lagi. Oke. Dia akan stay di karpet yang Di situ ini. ya. Jadi begitu kita keluarin, tinggal keplak. Ini dikeplak-keplak gitu ya. Kalau emang bandel bisa tinggal disiram aja ya, pakai high pressure Jadi gitu. enak banget nih. karpet. Wah, ini Melengkapi karpet. iya loh, nyaman juga ya, enak nih. Iya, dudukan. jadi udah nih leather, karpetnya trapo. Perfect. Kelebihan yang keempat di Hyundai Stargazer ini merupakan satu-satunya di kelasnya di LMPV yang memiliki opsi Captain Seat. Oh iya bener banget sih Jess. Iya Ini tuh. enak sih. Nyaman kan? Memang ada yang di apa ya, sedikit dikurangi adalah size dari jok-joknya ya. Yang mana nih size tiap joknya nih Agak dibikin lebih kecil, lebih iya. tipis. Yes. Tapi ya tapi karena dia udah leather, optionnya udah ada option leather. Jadi ada captain seat gini, ini malah jadi lebih enak sih. Ini nilai jual banget loh. Bener banget, selling point banget, dan apalagi di sini juga sudah disematkan dengan integrated armrest ya, ciri khasnya Captain Seat. Dan apapun yang kita sentuh pakai tangan tuh dia udah feel-nya sudah ada soft touch ya, udah ada soft padding gini, iya buat armrestnya. Jadi berat. Tinggi gue 175 cm, ini masih dapat sekitar 5 6 jari. 6 jari ya. 6 jari. Jari ya. Ini kondisi paling mundur tadi. Paling mundur. Ya, kalau Oke. paling maju pun mungkin masih sekitar 2 2 jari. jari. Masih oke lah, oke. masih mumpuni banget. Masih mumpuni Apalagi banget. kelebihan Captain Seat ya. Jadi akses ke baris ketiga itu nggak perlu Yes. lagi tuh melipat-lipat baris keduanya. Kalian ada gang seperti ini Eli ya untuk mengakses ke baris ketiganya. Ya, dan apalagi misalnya kalau kalian punya anak kecil Ya. yang suka lari-larian di kabin Ya. biar nggak bosen, ya ini bisa lari-larian. Walaupun kalau di luar negeri sih memang anak kecil nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh, itu saya Harus pakai car seat gitu Ya ya. benar. Oke, kelebihan kelima yang tidak dimiliki oleh Mitsubishi Expander tapi ada di Hyundai Stargazer ini. Apa tuh? Adanya ambient lighting. Oh iya, ini rasanya mewah banget sih kalau Ya. malam-malam ya Jess ya. Di sini, dari bawah sini, yes, di balik samping. bahkan iya di door trim aja Door itu dikasih trim. ambient lighting. Itu rasanya mewah banget sih. Ya, even abangnya aja sih Hyundai Creta itu nggak dapet ambient lighting Bagian di samping. bagian samping. Di sini sudah di. Ngomong-ngomong masalah abangnya, Palisade aja nggak dapet sama sekali. Bahkan nggak ada sama sekali gitu ya. Iya. Jadi mobil ini tuh benar-benar luar biasa. Emang makanya tadi kami bilang juga di depan, tadi mobil ini tuh ganteng banget ketika di malam hari. Baik di luar maupun di dalam. Di dalam juga ganteng ya. Iya, walaupun pas begitu siang baru sadar ada jajan palsu. Iya. Ya.
ya begini gitu ya. Tapi nggak apa-apa, Yes. Ambient light ini lumayan mewah lah, Iya. meningkatkan Ambience. namanya ambient light gitu. Iya. Jadi bikin ambient di dalam mobil tuh beda. Bener, membawa moodnya jadi lebih adem gitu. Apalagi ambient light kan dia berkelir warna biru saja, hanya satu biru iya. saja. Jadi Jadi bagus adem banget gitu, jadi keren. Kelebihan yang keenam di Hyundai Stargazer ini, dia instrumen clusternya sudah full digital aja. Wah, ini iya. menambah kesan high tech-nya lagi dan advance ya. Informasi yang ditampilkan juga lengkap banget. Dan gitu unik ya Jess, ini Iya. yang bentuknya digital kayak gini, ini mirip sama Kia Carens, mirip sama Palisade yang varian rendah. Bener banget, yang dimana kelasnya itu jauh di atasnya. Iya. Di sini sudah disematkan Full digital. full digital. Di Ini kelas common ini parts-nya. yang bener-bener full digital, jatuhnya si Veloz, walaupun Veloz secara harga jauh Iya. di atas mobil ini. Iya benar. 330-an gitu. Benar. Jadi informasinya juga Indikator. tentang Lengkap lengkap banget, mulai dari range, Yes. driving assistance, terus apa lagi Bener Jess? banget, ini- Coba cari dari sini. Terus ini ya, terus kalian bisa ya konsumsi Trip, ban konsumsi trip, bakar. terus driver assistance ya, clusternya Iya, bisa cluster. kalian atur di sini. Coba terus apa lagi Jess di bawahnya? Nah, tire pressure monitoring. Gila loh di Lengkap mobil versi banget, ini makanya bagus jadi banget. lengkap sih. Yes. Kelebihan yang ketujuh di Hyundai Stargazer ini sudah disematkan dengan wireless charger. Wow. Jadi bagi kalian nih yang punya gadgetnya udah support wireless charging ya, bisa banget menaruh handphonenya di sini untuk di charge secara wireless. Jadi nggak perlu kabel-kabel lagi. Dan ini mensupport ya fitur yang ada di head unitnya, entertainmentnya. Dia karena sudah mensupport wireless Apple CarPlay. Jadi emang seamless ya, karena Benar. dia misalnya kita casnya lewat yang wireless, dan yang ini udah wireless Apple Wireless CarPlay dan Android Auto. Bener banget. Jadi kalian nggak usah repot-repot lagi beli kabel lagi, nyediain nggak kabel perlu lagi, taruh aja di sini. sembari memutar lagu entertainment, kalian bisa sambil mengecas di sini. Kelebihan yang ke-8 di Hyundai Stargazer ini sudah disematkan dengan fitur yang namanya Blue Link, Ja. Oh, itu kalau pemilik Expander itu langsung kayak Wow, Blue Link apa itu? Apa itu kami tidak kenal. Asing sekali, kayak advance banget gitu ya Blue Link-nya. Nah, ini emang luar biasa banget ya. Bener banget. Apa Nah, itu dia? Blue Link itu sebenarnya dia ada dua bentuk gitu ya, aja ya fiturnya. Jadi yang pertama itu melalui aplikasi. Ya, jadi kalian bisa mendownload aplikasi Blue Link di handphone kalian, di smartphone kalian. Melalui aplikasi Blue Link itu kalian bisa geolocation, GPS. Jadi kalian bisa mengetahui nih, misalnya kalian meminjamkan Stargazer kalian ke teman, pacar, gebetan, mantan, Atau anak-anak kalian. Ada anak-anak punya, kalian, ya. iya. Terus dia bilangnya mau perginya ke Blok M. tiba-tiba ke Senoparty. Iya, atau masih radio sih. Oh, iya. Yang agak jauh dikit taunya ke Pluit atau ke Pik. ke Pik. Ya, lagi ke Pik. Nah, kalian bisa tahu tuh lokasi mobil kalian, Stargazer kalian melalui aplikasinya. Iya. Nah, selain itu juga fiturnya lengkap banget ya. Selain itu kalian bisa menyalakan mobilnya. Wah, keren nyalain banget. AC juga. Nyalain AC juga, lampunya. Nyari mobil iya. pakai lampu. Iya, juga. benar. Kalau kalian perhatiin ya waktu di Iya. video ini itu banyak banget fitur yang bisa kalian aplikasikan dari melalui aplikasi smartphone kalian terhadap Blue Link di mobil ini. Bener banget. Baik banget sih. Dan gak cuma itu aja, Ja. Apa Nah, tuh? Blue Link-nya di sini ada tombol dedicated khusus nih ya. Blue Link kalau lihat nih yang B, lambang Blue Link-nya, B sama B-nya. SOS. SOS bener. Kalau Bedanya apa, Jess? Nah, kalau Blue Link ini kalian bisa langsung menelpon customer service-nya. Oh. Ya, jadi nanti itu kayak wah, kalau telepon tuh nanti ada mbak-mbak atau mas-masnya yang melayani kita ya. Jadi kalau sepian di jalan bisa ngobrol sama Bisa sama enggak, kalau saya sama mbaknya. Oh, Ya, Tapi kalau yang angkat mas-masnya gimana? tutup. Sampai ketemu sama mbaknya lagi. Enggak, saya bercanda ya. Oke. Anyway, kalau yang B itu kayaknya buat yang roadside assistant. Jadi kalau misalnya mobilnya rusak di jalan, ya, atau akinya mati. akinya mati, mobilnya mogok, Bener. atau segala macam, kita pakai itu. Iya, benar. Kalau butuh kebutuhan towing lah, misalnya Benar banget. mobile service, kita pakai itu. Yes. Tapi kalau ternyata misalnya kecelakaan yang luka, Parah gitu ya. tiba-tiba passenger kalian atau kalian tiba-tiba Ya. ngalamin serangan jantung atau mobilnya kebakaran, nyalain Tombol SOS. SOS di sebelah ini untuk memanggil darurat, misal ambulans atau pemadam kebakaran juga bisa, polisi itu bisa Benar. semua lewat tombol SOS ini. Ini telak banget sih kalau ini yang Secara fitur. sangat dibutuhkan banget sama orang Indonesia yang mana di Expander nggak ada sih. Nah, kelebihan ke-9 di Hyundai Stargazer ini, Ja, yang tidak dimiliki oleh Mitsubishi Expander, yaitu fitur keselamatan aktifnya. Iya. Wow, ini lengkap banget yang Hyundai sebut sebagai Hyundai Smart Sense. Waduh, ini udah lengkap banget ya. Sebut saja nih, Ja. Sudah ada blind spot monitoring, front collision mitigation, rear cross traffic alert, lane following assist. Aktifin. Coba. Nah, ini gue tidak megang setir sama sekali dan setirnya tuh bisa mengikuti arah marka jalannya. Jadi, bener sih. wow, ini bener-bener semi-semi. Halus lagi, Jess. Halus ya? Jujur Nggak- ini paling halus ya. Memang punya Hyundai, nggak tahu kenapa halus-halus loh, masalah lane Lane following assist, assist-nya ya.
dan juga lane keeping assist-nya. Iya. Lane departure warning-nya semuanya paling halus. Paling halus ya. Kami sudah pernah merasakan sampai BMW X7 aja. Even X7 aja? Oh Even baru banget nih, kita baru tayang X7. Ya. Menurut kami ini halusan. Wah, luar biasa ini berarti ya. Dan even bisa udah dari kilometer yang sangat rendah, dari 40 kecepatan 40 dia sudah bisa lane following assist-nya gitu ya. Walaupun memang cruise control-nya ya seperti di Expander ya, dia masih cruise control biasa, belum yang adaptif lah ya. Tapi nggak siapa apa-apa. di kelas ini pakai adaptif? Nggak ada. Iya sih. Even sampai yang lebih mahal lagi di 330 juta si Veloz aja belum juga. Iya. Jadi dia at least lane following assist-nya udah halus banget. Halus banget. Ini fitur keselamatan tuh sama persis seperti yang ada di abangnya si kereta. Sama persis fiturnya. Bener. Jadi ini bener-bener lengkap ya, lengkap banget untuk harganya juga. Bikin malu si Expander sih, kayak Iya. harganya sama, tapi di Expander nggak ada fitur safety. Oke, last but not least yang terakhir nih, yang paling seru, yaitu urusan akselerasi. Wah, bagus. Oh jelas. Tapi gue nggak mau ngomong doang, gue mau buktiin ke lo kalau si Hyundai Stargazer ini dalam urusan akselerasi lebih kencang dibandingkan dengan Mitsubishi Expander. Masa sih? Oh iya dong. Ayo kita langsung aja drag race kemana? Oh iya, berarti gue ke Expander ya? Ya, lo balik lagi. Langsung kita adu. Gue buktiin bahwa sebenarnya Expander juga masih bagus. Banyak kok bilang Expander masih kenceng kok, kata orang-orang di netizen. Iya kenceng, tapi ini lebih kenceng. Oke, ayo. Oke, sekarang kita sudah mau tes akselerasinya antara kedua mobil ini di si Hyundai Stargazer dan juga Mitsubishi Expander. Oke, jadi untuk poin terakhir ini Jason tiba-tiba nantangin gue untuk akselerasi. Langsung aja deh kita mulai. Gue buktiin bahwa Expander nggak kalah-kalah jauh banget lah ya. Gue bisa bilang kalau si Hyundai Stargazer ini memiliki figur akselerasi yang lebih baik ya, karena since dia memiliki tenaga dan juga torsi mesin yang lebih baik jika dibandingkan dengan Mitsubishi Expander. So, oke, kita langsung aja yuk adu. Kita pindah ke mode sport, kita matiin traction control. Ya, kita mau ubah ke sport mode dan langsung aja. Injak gas dan rem dan 3, 2, 1, go! Wow, wah gila torsinya. Masih neck to neck. Wah, diselip. Waduh. Wah, emang tenaga yang Stargazer lebih kencang. Mitsubishi Expander tertinggal di belakang. Ya ini kenceng banget dan kalah sih. Wah, gila Stargazer. Gila, mobil ini kencang sekali ya. Ini juga dibantu juga dengan tadi sistem transmisi safety juga lumayan halus ya, dia IVT. Tes masing-masing saja, Stargazer mampu menyelesaikan akselerasi 0-100 di 11,1 detik, sedangkan si Expander ini yang baru udah kami tes juga hanya bisa di 12,6 detik. Beda 1,5 detik itu lumayan terasa sih. Dia lumayan banyak loh selisihnya, dia 12,6. Jadi ya benar kan terbukti untuk urusan akselerasi Hyundai Stargazer ini lebih kencang dibandingkan dengan Mitsubishi Expander. Ya, jadi itu dia 10 kelebihan Expander yang tidak dimiliki Stargazer Dan juga 10 kelebihan dari Hyundai Stargazer yang tidak dimiliki oleh Mitsubishi Expander. Yes, memang kedua mobil ini memiliki kelebihannya masing-masing. Pasti. Ada yang diincar masing-masing. Seperti kalau si Stargazer nih kayaknya lebih ngincer soal fitur. Fitur ya, fitur Dan yang juga high-tech gitu ya. high-tech, karena dia memang dia pengen nunjukin dia punya Hyundai Smart Sense-nya. Bener banget. Dan juga ya teknologi Blue Link-nya. Blue Link, terus wireless charger. Wah, udah banyak banget lah ya. Yes. Nah, kalau sedangkan si Expander lebih mengincar soal refinement berkendara, Fungsi ketangguhan, juga. fungsi. Dan ya dia iritnya kan dia punya fitur idling start stop yang tidak dimiliki sama si Stargazer ini. Oke, jadi ya balik lagi lah ya ke preferensi kalian masing-masing, kebutuhan kalian tuh apa, apakah lebih cocok nih masuk, oh kebutuhan gue lebih banyak dipenuhi oleh si Hyundai Stargazer, Yes. atau sebaliknya, bisa juga misalkan kebutuhan kalian tuh lebih terpenuhi ya. sama si Mitsubishi Expander. Nah. Tapi yang pasti, mobil ini bisa memenuhi kebutuhan kalian masing-masing dengan preferensi kalian masing-masing. Yes. Tapi kalau kalian punya mobil keluarga, kami selalu menyarankan kalian pasti butuh yang namanya karpet trapo. Bener kan? Bener banget. Iya. Ini bagus banget ya, menambah kenyamanan dan, dan higienis gitu higienis, karena karpet paling higienis di Indonesia, Jess. Karena dia mudah banget dibersihin. Dia tinggal semprot aja. Yes. Dia tinggal kotoran-kotoran tuh kelihatan, nggak ngilang gitu kalau di karpet trapo. Ya. Sering dipakai bepergian, kalian butuh karpet trapo pastinya. Oke, CVT, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi.
Dan main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kita tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan berita dunia otomotif dalam negeri dan luar negeri juga ada di website kami nih sekarang CVT, di cvtindonesia.co.id. Dan bagi kalian yang tertarik nih, udah akhirnya mantep nih kelebihan-kelebihan dari dua MPV yang lagi panas ini. Setelah menonton video ini ya, apalagi ya, kalian mau membeli dua mobil ini, cek aja di website kami di cvtindonesia.co.id. Kalian nanti bisa beli dua mobil ini, sudah ada juga, dan pasti dapatkan promo terbaik. Harganya juga terbaik, diskonnya luar biasa lah pokoknya dua mobil ini. Pokoknya kalau lewat CVT Indonesia, jos, harganya the best deal. Bayangin aja, ini belinya di Gias ya, di Gias, pemiliknya mobil ini. Benar. Lewat cvtindonesia.co.id. Benar. Dapatnya nggak jauh setelah Gias selesai. Benar, nggak sampai sebulan udah. Iya. Sedangkan kita lihat ada beberapa orang yang SPK tanpa lewat kami di Gias, belum nyampe, baru nyampe di Oktober awal kemarin. Iya, bahkan yang STNK udah jadi. Ini udah jadi, karena belinya lewat cvtindonesia.co.id. Dan ini juga nyampainya sebelum Gias malah. Iya, jadi emang mobil yang dibeli dari cvtindonesia.co.id itu harganya pas dan kita bisa bantu percepat ya. Benar banget. Gitu. Oke, CVTs, gue Reza Rever, gue Jason Andika Syarif pamit. kita undur diri, dadah. Stay tune.